Berdoa selesai. Ya, mudah-mudahan pembelajaran meskipun online itu tidak mengurangi kapasitas pembelajaran itu sendiri ya. Terima kasih Bella atas doanya. Nanti tolong cari motivasi yang semangat ya buat teman-teman kelas pada pagi hari ini. Oke, baik. Bella, Bapak kasih poin ya karena sudah melakukan tugas sebagai deliver doa ya, pray doa. Nah, ya, Bella dapat poin di situ. Oke, pada hari ini kita akan bahas media pembelajaran berbasis teknologi. Ya, berbasis teknologi sudah muncul ya di share screen kalian. Suara Bapak juga terdengar jelas. Apakah harus di setting lagi suara Bapak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Oke, mudah-mudahan kita fokus di pembelajaran berbasis teknologi sehingga kita bisa saling share di sini ya, tidak saling menggurui. Karena beberapa kalian sudah mempelajari juga di mata-mata kuliah lain. Sebenarnya ini ada di Applikom juga ada ya, aplikasi internet mungkin ya. Setelah itu ada juga media pembelajaran saja, sehingga Bapak ada itu di UMPR. Oke, media pembelajaran berbasis teknologi ini kita akan berperspektif di teknologinya ini. Teknologi. Media pembelajaran berbasisnya ini ke teknologi. Di mana teknologi ini nantinya kalau kita lihat terminologinya ada dua nanti ya. Dibagi dua dalam bahasa Yunani itu ya. Kalau kita lihat nantinya ada dua kata. Ya. Oke, di sini Bapak tekan. Oke, kita siapkan dulu ya. Ya, kalau dilihat dari teknologi adalah tekne ya dan logos ya. Di sini tekne dan logos. Kalau tekne ini artinya adalah art of skill atau or skill ya. Art or skill. Dapat tulis di sini mungkin ya. Art or skill. Seni ya. Di sini tekno itu ada seni. Sedangkan kalau logos berarti science, logika. Ya, science. Biasanya logika ya, pemikiran. Jadi di sini adalah seni dalam berpikir sehingga seni atau skill sehingga membuat sebuah produk ya. Kalau Bapak lihat di sini, kalau teknologi ini kalau di zaman abad 21 sekarang atau era digital sekarang, teknologi itu tidak bisa dipisahkan dengan dua ini ya. Yang pertama adalah perangkat keras nantinya, perangkat keras dengan perangkat lunak. Ya, ada perangkat keras, perangkat lunak. Dalam artian apa? Perangkat keras ini berbasis fisikal ya, fisik yang terlihat terpegang. Contohnya apa nih? Perangkat keras teknologi yang sering digunakan di kelas. Ada yang bisa menjawab nih? Perangkat keras, perangkat elektronik ya. Di sini Bapak kasih kata elektronik yang biasa digunakan di media pembelajaran di kelas. Siapa yang bisa menjawab nih? Silahkan. Ada? LCD monitor, Oke. Siapa namanya tadi? Miss Niati. Wisniati ya. Wisniati betul ya? Iya, Pak. Oke, Bapak kasih poin. Wisniati sudah betul ya. Itu elektronik contohnya LCD, proyektor. Setelah itu apa lagi ya? Itu kan perangkat keras ya. Mobile phone, HP itu juga bisa disebut perangkat keras dalam media pembelajaran. Komputer juga sama. Ya. Itu berbasis elektronik. Sedangkan perangkat lunak contohnya apa? Seperti yang kita pakai ini ya. Zoom termasuk perangkat lunak untuk media pembelajaran ya, diseminasi pembelajaran, atau juga yang Bapak pakai adalah ClassPoint yang saat ini, ClassPoint. Nah, ini salah satu media pembelajaran yang berbasis teknologi ya. Tetapi kalau kita melihat teknologi ini
otomatis kalau kita mempelajari secara dalam lagi, teknologinya ada dua nantinya, analog dan digital. Ya. Analog dan digital ini keduanya tidak bisa dipisahkan juga ya. Ya, kalau ya saat ini analog itu apa ya? Kalau analog itu kalau kita mempelajari di apa namanya di signal itu semua analog itu kalau disinyalkan seperti ini nih. Nah, ini, frekuensi sinyalnya seperti ini. Kalau digital itu kayak gini. Kotak, ya. Di mana nanti di sini satu, di sini nol, satu, nol. Ya. Jadi komputasi komputer itu hanya bisa berbicara dengan angka 01 atau angka biner namanya. Biner. Nah, kalau analog ini dia fluktuatif ya, 0,2, 0,1, naik lagi seperti itu. Nah, digital dan analog ini kita jumpai pada telepon ya. Telepon ya, ketika kita menggunakan sinyal TV juga sekarang kan sinyal TV di tempat kalian sudah bagus nggak nih TV-nya, frekuensi TV-nya? Bagus, Pak. Bagus banget atau ada semut-semutnya? Nggak pernah nonton Pak. Atau sudah nggak nonton lagi nih? Nggak pernah nonton TV, Pak. Ya, zaman kalian mungkin nggak. Oke, sekarang kan sudah TV digital ya. Jadi TV digital itu hanya mengenali 101 gini. Makanya gambarnya jernih ya. Kalau analog itu dia seperti ini ya. Gampang terkena interferensi sinyal dan lain. Nah, teknologi ini berawal pembacanya nanti analog sama digital. Intinya itu, teknologi. Seperti ketika kita melakukan streaming ini, kita menggunakan teknologi digital. Nggak mungkin analog, analog ketika ya gitu ya. Setelah itu ketika kita pembelajaran kita menggunakan gambar betul ya, gambar, audio, video itu juga bersifat digital. Ya. Kalau analog itu bisa aja ya, contoh analog nih. Ketika kita mengetahui suhu panas di ruangan, otomatis dia menggunakan temperatur ya, ada temperatur sensor. Nah, sensornya itu nantinya akan memberikan sinyal analog dulu. Bapak gambarkan analog nih sensor, sensor panas. Nah, dia akan mengirimkan ke perangkat digital. Ini digital, dikompresi ya. Setelah itu nanti akan muncul outputnya. Oh, ternyata suhu ruangan 35 derajat. Gitu. Jadi kalau ke digital biasanya dianalogkan dulu satu dikonversi, setelah itu baru ke digitalnya. Nah, itulah komunikasi teknologi ya. Ketika alat itu berfungsi, berjalan, digunakan. Maksudnya digunakan secara bersamaan. Ya, di sini Bapak berkenan dulu ya. Tadi Bapak juga sudah berkenan dengan kalian, tapi belum sekalian Bapak ini ya. Bapak kasih poin sebagai yang hadir. Nah, di sini Bapak berkenan dulu. Bapak bukan di UMPR ya. Dulunya pernah mengajukan UMPR karena pas zaman COVID, Bapak nggak sempat selesai gitu ya. Selesai maksudnya selesai menyelesaikan untuk masuk ke UMPR. Setelah itu Pak, setelah itu ada penerimaan lagi di STIMIK, Bapak masuk di STIMIK Palangkaraya di Prodi Teknik Informatika. Nah, kenapa Bapak bisa ngajar di mana di UMPR karena isi Bapak di di PGST juga, jadi kolaborasi aja ya gitu ya, kolaborasi materi seperti itu. Jadi di sini Bapak fokusnya sebenarnya data komputer atau security lebih ke komputasi ya, sama multimedia. Nah, multimedia ini berkaitan dengan multimedia yang kita pelajari nantinya. Sertifikat beberapa sudah Bapak ambil ya, sertifikat internasional, bisa dilihat nantinya di akun Bapak yang mungkin. Setelah itu Bapak akan berkenal dengan kalian juga dari sini dengan menyebutkan nama kalian ya mungkin. Kalian Bapak juga di sini ya terlihat ya. Nah, di sini ada tadi opening kelas tadi sudah ada belum ya? Rini tadi ya? Bukan ya? Bella ya tadi ya opening kelas. Oke. Sekarang hari ini ada Rini ya? Kelas di sini Rini. Bapak absensi dulu. Ada Rini? Ada ya?
Siti Nur Aisyah, ada? Ada, Pak. Oke. Siti Nadila, Ada, Pak. Siti Rupiah, Ada, Pak. Santia ya, Ada, Pak. Diki. Nah, Diki ini ada fotonya nih. Hadir, Pak. Bella sudah ya, Bapak kasih tahu juga kehadiran. Erlianti, Hadir, Pak. Miss Niati tadi yang jawab. Ada ya. Miss Niati, setelah itu Leni, ada Leni? Ada, Pak. Leni, Janisa. Ada, Pak. Wah, semangat banget nih Janisa. Denny. Jangan Ada, Pak. Oke. Novia. Hadir, Pak. Oke. Melniawati. Ada Melni. Oke, Melniawati ada ya, tapi belum bisa open kamera. Ahmad Gani. Hadir, Pak. Oke. Dewi Kartina. Hadir, Pak. Oke, ada 17 ya, bagi yang belum pastinya nanti 0 ya di screen Bapak ini. Kita sambil jalan dulu di perkuliahan ini. Terima kasih atas perkenalan singkatnya ya. Mudah-mudahan bisa kita sambil berkolaborasi ya dalam pembelajaran ini. Yang pastinya kalian rata-rata sudah ini ya, sudah mengajar ya, betul ya? Ada sini yang sudah mengajar atau rata-rata mengajar atau ada yang belum juga nih? Belum, Pak. Ada yang belum, ada yang sudah. Ada yang sudah mengajar? Oke, belum ya. Oke, baik. Di sini Bapak akan memberikan satu quote ya. Satu quote itu satu pesan yang pernah diberikan gurunya Bapak ya. Jadi beliau menyampaikan dengan bahasa Arab dulunya ya. Atorikotu ahamu minal maddah. Jadi beliau memberikan metode itu atoriko, metode lebih penting dari materi ajar. Kalian jangan terlalu repot-repot dalam materi ajar. Kalian harus fokus ke metode penyampaiannya. Ya. Atoriko atau cara ya. Lebih penting daripada materi ajar. Nah, sedangkan setelah itu beliau ini sering ya beliau paparkan. Selanjutnya beliau akan memberikan lagi ya. Ketika kami belajar, ketika kami diberikan apa namanya untuk apa namanya sebagai guru ya setelah kami jadi guru kemarin tuh ya guru lebih penting dari metode ya al mudarris ahamu minal madah. Nah beda lagi ya, kalau tadi metode lebih penting dari materi ajar. Setelah itu beliau menyampaikan guru itu lebih penting dari metode ya, ini guru ya. Kenapa ya? Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa guru lebih penting dari metode? Ketika kalian menjadi guru, guru itu lebih penting dari metode yang kalian buat. Contoh nih, kalian mencari materi ajar, sudah ada. Bagaimana cara menyampaikan metodenya, sudah ada. Setelah itu ada lagi gurunya. Ya, guru ini artinya apa? Diri kalian sendiri. Ya, lebih penting dari metode yang kalian buat. Ya, artinya apa? SDM kalian harus ditingkatkan. SDM itu apa? Ya seperti pembelajaran sekarang, teknik-tekniknya apa, dikuatkan SDM-nya. Ya. Learning apa? Tidak pembelajaran sepanjang hayat itu wajib ya, sepanjang hayat. Otomatis kalian harus apa? Meningkatkan sumber daya manusianya dulu. Dengan apa? Dengan webinar, dengan pelatihan-pelatihan dan yang lainnya. Nah, di sini yang paling jos ya menurut Bapak ya. Paling maut kayak gitu ya. Tetapi ya ruh jiwa seorang guru itu lebih penting dari guru itu sendiri. Waruhul mudarris ahamu minal mudarris nafsih, kata beliau bilang. Ruh jiwa seorang guru itu, ruh jiwa ini kalau kita lihat apa sih ruh jiwa ya? Ruh jiwa di sini adalah keikhlasan. Keikhlasan dalam mengajar. Mungkin kalian bercermin coba ya, bercermin pada guru-guru yang memberikan kalian secara ikhlas kan akan terasa itu ya, akan terasa.
itu akan lebih penting dari guru itu sendiri. Kalau sudah SD-nya sudah pinter, sudah kapabilitasnya sudah bagus, yang terakhir adalah ini yang paling susah, jiwa keikhlasan ya, jiwa keikhlasan. Sehingga Pak ketika memberikan materi, memberikan transfer atau deliver sebuah keilmuan itu tersampaikan ya, karena jiwa sama jiwa itu menyatu ya. Jiwa pembelajar sama jiwa yang dibimbing itu saling terkoneksi. Nah, itu belajar nanti komunikasi ya. Bapak nggak ngajarin komunikasi di situ. Salah satu komunikasi nantinya keikhlasan. Ya. Mudah-mudahan nanti kalian jadi guru yang powerful ya, dengan mengajar dengan jiwa ya, bukan mengajar dengan materi. Materi itu banyak ya. Tapi ada materi yang paling bagus adalah materi jiwa atau keikhlasan. Oke. Kita di sini akan menjawab sedikit apa itu teknologi menurut persepsi kalian saat ini. Apa itu media pembelajaran juga pada pengetahuan kalian saat ini. Kita akan mencoba short answer ya di sini ya. Bapak akan klik ya. Di sini juga Bapak akan tampilkan juga tampilan di slide Bapak seharusnya seperti ini ya. Bapak bagi dua. Nah, seperti ini ya. Setelah itu Bapak slide-nya Bapak ini slide ini kok hilang. Oke, short answer Bapak jalankan ya. Sudah muncul. Ya. Pastinya nanti di slide kalian nanti seperti ini Bapak panggil. Nah, seperti ini ya. Silakan dijawab di sini. Teknologi itu menurut kalian apa? Setelah itu baru submit. Jawab. 2. Nah, dia pembelajaran itu apa? Silakan dicoba untuk menjawab, setelah itu baru disubmit. Waktunya berapa, Pak? Ya. Waktu kita sepakati karena ini pertama ya, kita sepakati hanya 2 menit saja. 2 menit. 4 menit deh ya, 4 menit. Silahkan dijawab dari sekarang ya. Jawabnya diketik atau piye, Pak? Diketik. Diketik. Ngetiknya di mana, Pak? Oke, ngetiknya di mana? Diajarkan lagi ya. Nah, muncul nggak seperti kayak gini kalian? Ada yang sudah masuk kelas poin atau yang belum? Sudah masuk Pak, tapi belum muncul. Oke, belum muncul. Silahkan coba di refresh ya. Kelas poinnya di refresh. Sudah di refresh. Muncul seperti ini. Masih belum muncul Pak, punya saya Pak. Oke. Nih, Bapak ulang lagi ya. Bapak nih anggap keluar. Ya. Keluar, Bapak masukkan PGSD. Ya. Tadi nama saya, nama Bapak Abdul Hadi, let's go. Nah, kalau nggak muncul silakan di refresh nih, di ujung sini nih. Refresh. Nah, di jobnya di sini nih. Ya. Teknologi apa jawabnya ya. Setelah itu nomor 2 media pembelajaran apa, dijawab di sini. Silahkan dicoba. Kalau enggak ini silahkan di refresh ya. Pastikan sudah terlihat seperti ini di web browser ya, di web browser. Linknya sudah Bapak kasih di chat. Bapak bagi yang belum hadir mungkin tenggelam ya di sini. Tulis namanya. Yang belum hadir. Pak, link punya saya hilang untuk masuknya, Pak. Oke, Bapak sudah kirim di apa namanya? Chat ya. Silahkan di chat. Ini menurut kalian saja ya. Oke guys, teknologi itu apa, media pembelajaran itu apa? Oke, Bapak off kamera dulu, Bapak tunggu. Masih ada yang kesusahan di sini? Ini udah masuk kelas Pak, ya, tapi
ngetiknya tuh nggak bisa, gimana loh Pak? Ngetiknya tinggal diketik di kolom. Sudah masuk ada soal teknologi tanda tanya seperti ini? Iya, sudah. Sebelah kanan sini kalian ngetik nih, ada kotak. Oke. Ya, di kotak itu kalian ketik. Oke, waktu kita saat ini sudah 4 lewat ya, nggak apa-apa. Seadanya nggak apa-apa, yang penting tahu dulu cara input ya. Bapak kasih waktu 30 detik lagi, jam 5 menit lewat 30, silakan. Yang sudah ngumpul terlihat nggak di sini? Akan terlihat ya. Yang sudah mengumpul 100 peserta sudah menjawab. Siti Nadila, yang belum jawab Santia, Abdul Hadi juga ya, belum. Contoh nih, Bapak menjawab ya. Bapak akan jawab nih. Oke, Bapak akan menjawab dengan web Bapak di sini. Ya. Kayak gini aja ya, mungkin jawaban Bapak ya. Sampai. Tampilannya gitu, nice job. Oke, Ahmad Gani, Siti Rukaya, Rukiah ya, Melniwati, Santia. Ada kendala? Punya saya sudah Pak, tapi di akun satunya yang Santia Pritisari 2. Oh, 2. Oke, ada 2 ya. Berarti ini Yang- Bapak hapus ya. Santia Pritisari 1-nya. Oke, baik. Iya, Pak. Bapak coba dulu. Oh, ini yang belum menjawab ya? Iya. Oke, karena sudah lewat ya, Bapak close aja. Nanti kita bahas sama-sama. Bagi yang belum nanti nggak apa-apa ya. Tapi ya itu poin nanti nggak dapat. Kita coba asesmen tutur jawaban. Ya. Wih, banyak banget ya jawabannya. Oke. Jawabannya ini Bapak masukkan ke slide ya nantinya. Jadi jawaban yang kita pelajari nanti kita masukkan dalam slide biar menjadi kenang-kenangan kalian juga ya. Oke, dari Siti. Ini Siti ini yang pertama kali menjawab nih. Teknologi adalah sebuah sarana untuk menyediakan barang-barang yang dibutuhkan bagi kelangsungan manusia. Oke, teknologi ini kita cek lagi ya yang lainnya. Pengetahuan. Oke. Outputnya sudah betul ya. Output yang digunakan teknologi itu adalah untuk menjawab dari permasalahan-permasalahan manusia. Sehingga apa? Mempermudah kegiatan atau aktivitas manusia itu sendiri. Oke, betul. Media pembelajaran metode yang akan alat ya di sini ya. Metode. Oke. Ini sudah Leni yang lengkap saja ya, Bapak kasih tanda. Leni ini sudah lengkap menjawabnya, Bapak kasih poin. Metode dalam kegiatan proses belajar mengajar melakukan merangsang pola belajar mendukung. Oke, ini juga bagus. Apa ini ya? Denny Suhandi ada Denny? Ada Denny Suhandi? Ada, Pak. Oke. Ada poinnya. Oke. Kalau menjawabnya alat, media pembelajaran itu alat, itu Bapak kasih bintang. Semua alat ya. Otomatis teknologi dia menjawab betul nggak nih?
Langsung betul. Rata-rata betul ya menjawab alat ya. Oke. Bagi yang menjawab alat itu dikasih poin. Kalau tidak gimana Pak? Biar nanti Bapak cek kembali. Ini Bapak masukkan dalam slide. Oke. Semuanya sudah terjawabkan di sini ya. Jadi kalau kita melihat media pembelajaran ya. Media pembelajaran ini itu adalah alat ya. Mungkin kan sudah mempelajari. Kalau bahasa Arabnya wasailul idoh kayak gitu ya. Susah banget ya. Wasailul idoh. Ya. Wasail itu adalah media atau perantara untuk memberikan penjelasan yang tidak bisa dijelaskan secara lisan ya. Hanya bisa dijelaskan dengan apa? Dengan perangkat lain ya. Nah, itu media pembelajaran. Kalau teknologi tadi sudah kita pelajari ya, teknologi itu outputnya nanti membantu manusia untuk menjawab sebuah tantangannya ya, untuk mempermudah dengan teknik-teknik yang lebih efisien gitu. Itu teknologi. Nah, bagaimana teknologi media pembelajaran kalau digabung ya? Otomatis media pembelajaran yang kita buat wasailul idoh, bahasa Arabnya wasail, itu akan menjadi lebih interaktif ya. Kalian tahu nggak apa itu Pak Ikem? Pak Ikem. Ini kependekan ya, kependekan. Kepanjangannya apa? Kira-kira ada yang tahu nggak nih? Dapat poin nih yang tahu nih Pak Ikem. Ada yang tahu Pak Ikem? Pembelajaran awalnya. A-nya adalah aktif. Ada yang bisa menjawab? Ayo search. Nah, ini harus disimpan nih setelah pembelajaran nih apa itu Pak Ikem, bukan mbok Pak Ikem ya, bukan mbok-mbokan gitu ya. Saya Pak. Nah, siapa nih? Saya, Pak. Aduh. Saya Pak. Kayaknya Saya, Pak. Siti. Kayaknya Siti deh tadi. Siti Nur Aisyah. Ya, Siti Nur Apa? Aisyah. Pak Ya, Siti Ikem, Nur Aisyah. ya Pak Ikem kepanjangannya pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan Pak. Oke, Bapak ulang ya. Ya Pak. Pembelajaran, silakan. Apa? Aktif, Pembelajaran aktif, inovatif, inovatif, kreatif, kreatif. Bukan kere ya. Tapi betul ya, juga ya, kalau menurut Bapak, orang yang kere itu, dia akan kreatif. ya, Sependapat nggak kalian? Orang kere itu akan memikirkan bagaimana outputnya sama, tapi dengan menggunakan hal-hal yang berbeda. Begitu ya. Oke, lanjut. Kreatif, E-nya apa? efektif dan menyenangkan. Efektif atau efisien, efektif dan menyenangkan. Ya. Outputnya tadi, wasailul idoh tadi, dari teknologi pembelajaran maupun media pembelajaran, diharapkan akan masuk ke Pak Ikem. Pembelajaran di kelas yang aktif. Bagaimana kalian buat biar anak-anak itu aktif, seperti di kelas ini aktif yang menjawab tadi ya. Inovatif. Inovatif ini relevan dengan apa? Teknologi. Kreatif. Nah, kreatif ini biar semua yang lain itu memberikan ide-idenya masing-masing, kreatif. Ya. Efektif. Efektif ini bisa efisiensi waktu, semuanya bisa ditunjuk, bisa menjawab semuanya. Terkadang kalau di kelas kita mau menjelaskan dan memberikan feedback pertanyaan, siapa? Ayo yang di depan namanya Hadi, silakan menjawab. Cuma satu orang ya. Nah, bagaimana biar efektif dan efisien? Ya, kita menggunakan kelas point contohnya ini, ya, sehingga pas semua murid itu akan menjawab sesuai kapasitas pengetahuannya masing-masing. Dan yang terakhir adalah harus menyenangkan, jangan strength ya, jangan guru jangan strength kayak gitu ya. Karena apa? Karena ikhlas itu yang Bapak ikhlas itu harus menyenangkan, ya. Tidak perlu marah-marah, ya. Ketika mengajar tidak perlu marah-marah. Bagaimana kita memberikan ilmu itu dengan mengalir dan menyenangkan. Sehingga apa? Sehingga kita mendeliver itu juga enak ya. Enak. Anak-anak juga enak melihatnya. Oke, Pak Ikam sudah dicatat ya? Sudah hafal? Pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan. Ya, itu silakan dicatat.
Oke, di sini kita paparkan beberapa materi ya. Sebelum kita mengajak ke materi inti ya, nanti kita bagi teori ya. Setelah itu nanti kalian nggak sampai jam 4 ya, seharusnya jam 4 ya. Kalau umpamanya kita pertemuan di kelas kan sampai jam 4 sore tuh. Kelepek-kelepek kalian nanti yang bagian puasa. Kering ya gitu ya. Kemarau gitu ya, fata morgana gitu ya. Nantinya kita tidak full ya. Nanti ada beberapa asinkronus materinya Bapak kasih kalian mempelajari secara menjawab pertanyaan dalam metode asinkronus ya. Kalau sekarang kan sinkronus nih, kita menyamakan persepsi. Nanti ada asinkronus, setelah itu nanti ada juga pemenuhan untuk UTS ya. Dengan implementasi mungkin media pembelajaran interaktif. Contohnya kelas poin, ada beberapa aplikasi-aplikasi untuk presentasi ya. Contohnya apa? Prezi, contohnya apa lagi? Apa lupa satunya itu. Salah satunya kelas poin juga ya. Mungkin kalian ada aplikasi lain yang pernah kalian pakai untuk pembelajaran ya. Di sini Bapak akan mengambil data ya. Sebutkan media pembelajaran berbasis teknologi yang pernah kalian pakai atau kalian buat. Ya. Di sini silakan jawab 3, boleh. Bagi yang pernah menggunakan 3, boleh 1, boleh 2, boleh 1. Kalau umpamanya jodoh berarti sisanya dikosongkan saja, setelah itu langsung di-submit. Kita mulai ya, word cloud ya. Di sini fiturnya ada word cloud atau menghitung kata ya. Nanti kita akan amati. Oke, silakan dijawab ya. Cara menjawabnya gimana? Oke. Di sini Bapak refresh dulu. Ya, ini sudah mulai ya. Contohnya Bapak di sini menjawab karena Bapak sudah tahu ya, Bapak mungkin menjawab yang salah saja. Bukan salah, nggak ada yang salah nggak benar ya ini ya. Mungkin satu saja sebagai contoh. Oke, ada lagi nggak jawaban lain yang pernah kalian pakai? 2, 3, jangan diikutin ya 1, 2, 3 gini ya. Oke, ini sudah Bapak kirim. Kalau umpamanya 2 saja Pak, silahkan langsung disubmit ya. Kosongkan 1. Pak, punya saya linknya hilang, Pak. Linknya hilang. Oke, silahkan Iya, yang buat coba masuk. Bapak kirim lagi ya, nanti dimasukkan lagi di chat ya. Bentar Bapak kirim. Oke, silakan. Pakai nama yang tadi saja nggak apa-apa ya, nama kalian, karena sudah terekam di aplikasinya. Oke, sudah ada 6 peserta yang merespon ya. Silakan sebutkan aplikasinya ya. Sebutkan media pembelajaran berbasis teknologi. Boleh disebutkan aplikasinya. Boleh juga contoh, Pak saya hanya tahu elektroniknya saja. Itu termasuk teknologi juga. Oke, 3 menit mungkin ya. Nanti kita tutup. Bagi yang belum silahkan dijawab 3 ya. Kan sudah nih ya. Karena ada yang double. Oke, Siti Nadila, silahkan dijawab bagi yang belum. Oke, 5. Ya. Tanya Pak, Hmm. tadi tuh saya kepencet Pak, jadi belum saya buat nama aplikasinya. Nggak apa-apa, nanti kita Novia ya tadi ya. Ya, Oke, nggak apa-apa. Wih, banyak ya.
Sorot jawaban terbanyak. Di sini ada yang handphone, yang satu mana? Oh 2, 1 kayak gitu ya. Bapak kira 2 angkatin 2 ini termasuk ini, jadi nggak bisa. Nggak bisa jadikan ini parameter. Oke, di sini ada internet, handphone, laptop, Microsoft Teams. Ya. Siapa nih jawab Microsoft Teams di sini? Bella. Ya. Bella, ada Bella? Ada, Pak. Ya, gimana Bella? Menurut kamu aplikasi Microsoft Teams itu bagaimana? Hampir seperti Google Zoom, Pak, itu tuh, Pak. Oke. Zoom ya. Selanjutnya, ini mungkin Google mungkin ya. Siti Rupiah ya. Google. Boleh aja ya. Kita bisa menjadi contoh nih, kita ketika pembelajaran ya, kita nggak ada menampilkan, bingung ya apa yang ditampilkan. Kita bisa kayak gini nih ya. Ya. Nih. Contoh. Nah, di sini ya. Ini ada tool di kelas point ini namanya browser ya. Jadi kita carikan aja contoh di sini. Apa sih LCD? Anak-anak nggak tahu nih LCD itu apa. Kita ketik aja LCD. LCD itu seperti ini nih. LCD lagi. LCD proyektor. Nah, LCD itu kayak gini nih anak-anak, kayak gitu ya. Berarti kita masukkan ke slide. Nah, baru kita jelaskan LCD itu adalah ini, dan selanjutnya. Ya. Nah, ini kan bisa di slide nih, dicoret-coret kayak gitu. Nah, itu betul, Google bisa. Yang salah tadi apa? Yang salah tadi kalimatnya ya. Dia nanti dimarahin nih, tutorialnya nih, dimarahin sama Mbah Google-nya nih. Kahoot, ya ini sering Bapak gunakan juga Kahoot. Ini siapa nih yang jawab nih? Erlianti, pernah menggunakan Erlianti, Kahoot? Pernah, Pak. Gimana perasaan kamu dengan Kahoot nih? Jatuh cinta nggak? Kenapa, Pak? Jatuh cinta sama Kahoot nggak nih? Iya. Pembelajarannya pas apa ini? Boleh cerita nggak sama kita nih? Kayak game gitu, Pak. Oke. Canva, di sini siapa nih? Erlianti juga. Wah, banyak nih Erlianti. Sering menggunakan Canva. Iya, Pak. Buat brosur Brosur. Kamu di mana kerjanya? Kerja atau gimana? di sekolah. Sekolah. Oke, baik. Ini pemanfaatan teknologi sudah bagus nih ya. Oke, Kahoot juga ini siapa nih? Siti Nur Aisyah. Ada Siti Nur Aisyah? Ada, Pak. Bagaimana pengalaman kamu tentang penggunaan Kahoot? Nyaman aja, Pak. Oh, nyaman. Ada juga Kahoot ya, Bella. Gimana Bella? Sudah pernah menggunakan Kahoot? Sudah, Pak. Sebagai apa nih Kahoot-nya? Apanya, Pak? Sebagai pembuatan apa? Boleh diceritakan nggak buat apa di Kahoot itu? Oh, biasanya buat tugas, Pak. Kalau misalnya ada tugas dari dosen atau dari guru SMA dulu, kayak berlomba-lomba siapa yang cepat menjawab. Oke. Kahoot ya. Kelas PON, app, kelas poin gitu ya. Santia sudah pernah menggunakan kelas poin? Atau baru tahu? Atau gimana nih? Silakan, mic-nya dibuka. Santia Triti ya. Ya, silakan. Ya. Sudah pernah menggunakan kelas poin, Santia? Baru kali ini. Oh, baru kali ini. Nanti kita mempelajari kelas poin ya, sebagai contoh saja pembelajaran berbasis teknologi presentasi yang interaktif. Ya. Blended learning atau Blender? Ada ya Blender ya? Kita cek. Jangan-jangan muncul nanti Blender dapur nih. Bapak jujur nggak tahu nih, baru tahu. Kalau aplikasi Blender untuk 3D itu ada, ya. Tapi Blender Learning ini, setahu Bapak blended learning, ya gitu ya. Nah ini Blender, ini untuk 3D.
Tapi kalau Blender Learning itu nggak ada. Jadi pembelajaran aplikasi mungkin Blender dapur itu ya. Kalian ini menggemaskan ya. Oke. Mungkin ini Blender ya. Aplikasi Blender itu untuk 3D. Itu bisa digunakan untuk media pembelajaran teknologi ya. Google Classroom, ada Google Classroom. Nah, nggak apa-apa, yang penting paham ya Google Classroom. Ini siapa nih? Erlianti. Google Classroom, Bella juga menggunakan. This is Kahoot Miro. Leni, kamu pernah menggunakan Miro, Leni? Pernah, Pak. Nah, siapa yang ngajarkan? Ibu Istiqomah. Oh, Istiqomah Hafid, istri Bapak itu. Mata kuliah apa? Aplikasi internet. Betul nggak aplikasi internet? Ingat apa aplikasi internet nih? Kahoot. Digital gitu ya. Ini digital, boleh nggak Pak digital Ahmad Ghani? Boleh aja ya digital. Digital itu nanti ada 4 ya. Digital itu di sini kalau kita berbasis digital itu ada 4. Kira-kira apa nih? Siapa yang jawab tadi? Yang menjawab tadi siapa nih? Digital. Digital Ahmad Ghani. Kira-kira Ahmad Ghani tahu nggak digital 4 itu apa aja? Digital, televisi, handphone. Itu elektronik ya, digital elektronik. Tetapi kalau file digital itu ada 4 ya. Ada berbasis gambar, video, audio, sama teks. Itu digital. Jadi digital itu bisa dipersepsikan menjadi 4 nantinya, ada teks, audio, video, gambar. Silahkan dicatat ya. Digital itu ada 4. Oke, selanjutnya di sini ada menjawab apa lagi nih? Zoom, Google Meet, quiz, apa nih? Bagus juga. Miss Niati, oke, sering dipakai mungkin ya. Zoom, Google Meet. Gambar, ini salah satunya tadi, digital tadi. Ya. Google Classroom, Dewi Kartina. Google Classroom, Microsoft W itu apa ya? Panjang. Siti Nadila, apa W itu Nadila? Mungkin tadi mau cepat-cepat sehingga jawabnya Microsoft W. Mana nih? Nadila. W gitu ya. Ada Nadila? Ya, Nadila. Kira-kira menurutmu apa nih W ini? Singkatan kah atau apa? Kira-kira apa nih Microsoft W? Tahu nggak Nadila? Untuk buat makalah biasanya, Pak. Makalah. Oh, Microsoft Word. Kayak gitu ya. Oke. Microsoft Word. Itu aplikasi nggak? Itu teknologi juga. Ya. Tetapi kita outputnya tadi, semua yang kita pakai ini diharapkan, ya sebelum slide-nya tadi, harus merujuk ke Pak Ikem. Ya. Pak Ikem. Pembelajaran aktif, kreatif, ya, efektif, dan menyenangkan. Bagaimana kita meskipun semua aplikasi yang kita pakai ini banyak, tetapi tidak menyenangkan, tidak efektif. Nah, kita harus analisis dulu nantinya, ya. Apa yang cocok? Makanya ketika kita membuat bahan ajar, itu sebelumnya pasti ada metode, ya. Dalam metode itu pasti kita akan menggunakan apa dalam metode? Biasanya ada ya. Kalau di RPS itu di dosen, RPP mungkin di guru ya. Di RPS itu pasti ada metodenya apa. Setelah itu bahan ajar yang apa? Apa namanya? Media pembelajaran yang pakai apa, kayak gitu. Nah, itu disesuaikan dengan materinya nantinya. Ini contoh tadi ya. Oke, kita akan step dari sini ya. Step dari sini ya. Kita mulai pembelajaran ini dengan teori seperti ini. Teknologi itu berfungsi ketika kita perspektif fungsi dari media pembelajaran ya. Berbasis teknologi itu harus yang pertama meningkatkan keterlibatan siswa. Ada nggak di konsep Pak Ikem ini? Keterlibatan. Ada, Pak. Apa? Ini siapa yang jawab Aktif. nih? Aktif. Betul. Diki ya, nih Bapak kasih poin. Karena dia aktif nih, Diki ya, Bapak kasih poin. Ini ada aja namanya Diki ya. Oke. Plus. Dapat bintang, jadi kumpulin. Dapat door prize nanti kulkas ya, di dalam mimpi.
Kedua, yang membantu siswa bekerja melalui konsep yang sulit. Ada nggak di Paikem? Yang sulit, pemahaman konsep. Ada kira-kira? Kita skip dulu, silahkan dipikirkan. Ketiga, membantu mempromosikan kesadaran kritis. Kritis menjawab, kritis berkomentar, ya. Dia masih di mana nih kritis ini? Silahkan dipikirkan, ya. Keempat, media digital membantu mendorong kesetaraan atau kesamaan, keadilan. Ada nggak? Nah, silahkan siapa yang bisa menjawab keempat dulu nih, yang mendorong kesetaraan. Ada? Oke, kita contohkan ya tadi kesetaraan atau keadilan. Ketika Bapak bertanya nih ya, sebutkan contoh-contoh teknologi. Hanya ditunjuk ya. Ayo coba Hadi, kata orang. Nah itu kan cuma satu ya, satu to satu, bukan satu to many, satu ke banyak. Ya. Kesetaraan ini bisa diimplementasikan kepada efektifnya pembelajaran atau efektif. Ya. Mendorong kesetaraan atau harus efektif nantinya. Efektif itu apa? Masa kita menanyakan satu nggak mungkin ya. Jadi kita buat efektif dengan cara apa? Dengan menggunakan contoh tadi adalah short answer di plus point. Oke, ketiga, membantu mempromosikan kesadaran kritis. Kita harus bagaimana mereka itu kritis menjawab gitu ya. Ini bisa kita masukkan dalam kesadaran kritis ini pada interaktif. Dia harus interaktif ya. Kritis untuk menjawab ya. Setelah itu konsep yang sulit ya. Otomatis ini harus inovatif. Kita harus inovatif memberikan apa? Memberikan contoh-contoh sampel-sampel media pembelajaran, media-media yang memperspektifkan terkadang ada yang abstrak ya, yang tidak bisa dipikirkan siswa, ya kita persepsikan dengan gambar atau yang lainnya. Nah ini sudah terlihat dari sini ya, inovatif ini bisa dipakai, inovatif. Kalau kritis ini nanti interaktif. Apa interaktif? Itu. Jadi ada 4 ya kalau difungsikan di materi ini. Oke, ada beberapa macam jenis teknologi yang bisa digunakan untuk media pembelajaran, yaitu multimedia interaktif. Ini bisa presentasi, atau multimedia ini digital ya. Ini multimedia ini ada 4 yang Bapak bilang tadi. Masih ingat tadi? Teks, gambar, video, sama apa? Audio. Nah, ini bisa kita buat menjadi yang lebih interaktif. Termasuk teknologi nggak? Teknologi ya. Setelah itu digital video dan animasi. Oke, ini bisa kita buat juga digital video dan animasi, video, podcast kita bisa gunakan untuk apa namanya? Audio, lebih fokusnya ke audio ya. Setelah itu augmented reality. Apakah pernah dipelajari augmented reality sama virtual reality? Mungkin bisa dipelajari nanti di setelah UTS mungkin kita arahkan ke sini. Teknologi. Ini adalah teknologi augmented reality ya sama virtual reality. Augmented reality ini contohnya apa? Contohnya seperti ini. Nanti kita pas di ini aja ya, penjelasannya aja ya. AR virtual reality sama game based learning. Game based learning ini apa? Contohnya tadi Bapak ngasih poin. Gamification nanti. Gamification. Gamification. Jadi seakan-akan mereka itu bermain tetapi sudah disuguhkan materi pembelajaran. Sehingga apa? Asik ya, sambil mereka belajar, ngegame, tapi disisipkan materi pembelajaran. Ya. Contohnya apa? Seperti tadi kita menjawab gitu ya, gamification. Nanti kalau yang
apa namanya yang bisa menjawab dapat poin itu termasuk gamification. Oke. Yang pertama adalah multimedia interaktif. Ini adalah kombinasi berbagai media seperti teks, gambar, suara, animasi itu dipadukan menjadi sebuah materi alat komputasi ya untuk guna mencapai tujuan tertentu. Multimedia interaktif ini contohnya kira-kira apa saja nih? Bisa nggak mencontohkan dari aplikasi yang sudah kalian pakai? Dan bisa jawab nggak? Multimedia interaktif bisa menyisipkan teks, gambar, suara, animasi, YouTube, video. Pak. Hah? YouTube YouTube teks tampil nggak? tampil, Pak. Gambar ada gambarnya? Ada. Oke. Suara, animasi, video dan lainnya ada ya? Dia Ada. terlihat kan? Oke. Video ya. Kalau dari video, kalian tahu nggak video itu sumbernya dari mana? Dari kamera, Pak. Oke, kamera. Hasil dari kamera itu foto ya. Oke. Foto-foto kalian itu, jadi video itu apa yang masuk video? Ya, deskripsinya seperti ini. Kalian video itu adalah kumpulan gambar-gambar 1, 2, 3 yang disusun rapi. Kalau umpamanya gambarnya bergerak seperti ini ya, ini tangan ya, bergerak tret gitu ya, disusun rapi nih, di foto ya, disusun rapi, setelah itu diputar dengan menggunakan biasanya disuruh FPS yang sering main game tahu nih, frame per second, FPS. Jadi video itu sebenarnya kumpulan gambar yang berjalan. Ya, mungkin kalian tahu ya, komik-komik dulu, setelah itu dibuka komiknya nanti bergerak. Dibuka buku komiknya nanti bergerak. Nah, itu adalah video zaman dahulu ya. Nah, di digital ini kumpulan gambar-gambar tadi, ketika kalian klik video di HP kalian, sebenarnya itu gambar tercapture, tersimpan, dan dikumpulkan jadi satu-satu frame kayak gitu ya. Itu baru bisa di-play. Nah, itu. Contohnya tadi YouTube boleh. Kalau PowerPoint termasuk nggak nih? PowerPoint. Kategori PowerPoint masuk nggak? Termasuk, Pak. Oke, dikit termasuk. Kenapa? Karena teks, gambar, suara, animasi bisa di-insert di PowerPoint. Tetapi apakah interaktif? Nah, itu. Kita harus membuat interaktif dari apa? Dari bagaimana dia lebih dinamis kayak gitu ya. Habis setelah itu bisa kita tambahkan kelas poin seperti yang Bapak tambahkan di materi ini sehingga apa? Bisa interaktif langsung bertatap, tidak tatap muka tetapi bisa memberikan feedback ya, memberikan jawaban. Nah, itu termasuk interaktif. Yang kedua, digital video dan animasi. Ini termasuk tadi juga YouTube ya. Animasi itu apa? Animasi itu adalah kumpulan mikro video ini kalau lihat ya. Video pembelajaran dapat dikembangkan yaitu micro video, tutorial, training video, screencast, presentation, lecture, dan animasi. Kita jelaskan dulu ya, digital video dan animasi. Nah, digital video dan animasi ini ada beberapa tipe yang dikembangkan yaitu yang pertama micro video atau video pendek. Mikro ini kecil ya. Mikro ini kecil, video ini adalah video pendek intinya. Biasanya digunakan di TikTok, ya sering ya kalian menggunakan TikTok untuk pembelajaran. Ya. Contohnya ada nggak nih? Sebentar ya, Bapak carikan. Sepertinya ada ya. Ada Bapak cek. Selain YouTube, kira-kira apa? Video pendek yang ada di TikTok? Ada? Bisa menjawab? Video pendek, Yang video paling pendek. berkaitan dengan pembelajaran, nggak, Pak? Iya, Contohnya lah. iya contohnya. Aplikasi. Contohnya menjelaskan tentang bahasa Inggris, Pak. Bahasa Inggris. Satu ada. Aplikasi ya itu ya. Ya, aplikasi. Oke, Bapak nggak bisa ini ya. Di TikTok banyak ya.
Oke, selanjutnya Bapak lanjutkan biar aku cepat ya. Tutorial ya, tutorial itu step by step. Boleh di video ya, digital video. Bisa juga dianimasikan ya. Training video dirancang meningkatkan keterampilan skill ya. Jadi di sini nanti ditingkatkan training skillnya menggunakan video, agak beda dengan tutorial ya. Screencast, rekaman layar. Jadi layar itu direkam untuk untuk menjawab suatu permasalahan. Contoh screencast tentang cara menggunakan aplikasi ClassPoint contohnya. Presentation and lecture, rekam ceramah, presentasi dipelajari di audiens seperti yang kita ini pakai. Animasi, ya animasi itu gambar yang bergerak, ingat ya, animasi itu gambar bergerak, bukan video. Ya. Ada nggak video animasi? Ada juga ya video animasi ya. Tapi lebih banyaknya tuh kalau umpamanya di animasi itu gambar yang bergerak ya. Setelah itu outputnya adalah video animasi. Ya. Contoh penjelasan gempa atau tsunami. Seperti itu. Setelah itu podcast ya. Podcast ini bahasa Indonesia adalah siniar. Ya. Siniar atau siaran. Ini bukan salah ya tipe ya. Siniar yang betulnya adalah siniar. Jadi kita kalau bilang podcast itu adalah kalau bahasa Indonesia siniar. Yaitu kumpulan audio maupun video yang diterbitkan pada waktu tertentu ya untuk pembelajaran, biasanya dilakukan oleh 1 atau 2 orang ya untuk sharing dan yang lainnya. Itu podcast. Augmented reality, kira-kira apa nih menurut kalian augmented reality? Menggabungkan benda maya 2 dimensi atau 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata secara real time. Sudah pernah menggunakan augmented reality nggak nih? Mari aku coba. Bapak buka aplikasinya sambil itu ya. Ya. Ini dari HP Bapak ya, Bapak visualkan di sini. Ini augmented reality yang Bapak buat di materi augmented reality pembelajaran nih. Jadi di sini kita bisa melihat hasil dari proyeknya itu ya, proyek dari AR-nya itu. Jadi AR itu menggabungkan dunia nyata ke dunia yang saat ini. Setelah itu diproyeksikan secara nyata. Biasanya ada kacamata AR-nya ya, atau pakai HP. Setelah itu di screen ya. Nah di sini nggak bisa ini ya. Di close dulu apa ya? In 3D. Nah itu contoh dari AR ya. Biasanya menggunakan kacamata AR kayak gitu. Ada juga virtual reality menggunakan kacamata hijau juga. Jadi virtual reality itu seakan-akan kita masuk ke dalam dunianya sana ya, virtual. Seakan kita masuk ke dunia virtual. Kemungkinan nanti pembelajaran ada yang kayak gini ya, pakai kacamata. Sebenarnya dia belajar bukan main-main kayak gitu ya. Ini bisa kita gunakan sebagai teknologi VR, virtual reality. Game based learning, ini belajar di ruang kelas memanfaatkan game sebagai media pembelajaran. Ya, biasanya digunakan buat anak-anak biar apa? Biar menyisipkan materi pembelajaran pada sebuah game. Nah, ini bisa juga ya digunakan. Nah, di sini kalian bisa record suara kalian ya. Menurut kalian jenis media pembelajaran berbasis teknologi digital apa yang cocok untuk pembelajaran? Sebutkan. Bebas aja ya, menurut kalian yang pernah kalian ajarkan atau yang kalian mau ajarkan,
pada sekolah dasar 5 sampai kelas 6. Silakan kalian cerita di sini pendek saja, 1 atau 2, 3 menit ya, maksimal 5 menit ya, untuk menceritakan jenis media pembelajaran tadi ya. Tadi kan jenis media pembelajaran ada beberapa contohnya di sini. Nah, ada yang interaktif, digital video animasi, podcast, dan lain. Silahkan kalian jawab dengan menggunakan voice saja ya, biar kita melihat hasilnya nanti. Oke, Bapak buka di sini ya. Silahkan dijawab dengan menekan caranya, tahu nggak ya kalian? Poin. Silahkan join lagi ya. Kalau umpamanya sudah keluar PGSD, itu lagi. Nah, record audio. Silahkan kalian bicara. Menurut saya selanjutnya apa? Seperti itu. Silahkan bicara aja. Dasnya di sini minta allow ya, minta permission. Silahkan di allow dulu. Allow user your microphone. Silahkan kalian bicara di situ ya. Setelah itu baru dikumpulkan. Ada kendala? Linknya Pak, kirim lagi Pak. Oke, linknya kirim lagi. Silahkan masukkan di PGSD ya. Yang izin silahkan izin ya, izin ke toilet dan silahkan ya 3 atau maksimal 3 menit saja ya, jangan terlalu banyak mungkin. Oke, kalau sudah silahkan submit ya. Udah. Pertanyaannya apa, menurut kamu jenis media pembelajaran berbasis teknologi apa yang kita untuk melanjutkan pembelajaran ya. Di sini Bapak lihatkan jenis media pembelajarannya ini. Boleh disebutkan nama aplikasinya ya. Tadi kan sudah ada menyebutkan nama aplikasinya tuh. Setelah itu kalian sandingkan aplikasi tadi, aplikasi dengan materinya atau submaterinya apa. Matematika, tematik, submaterinya apa. Cocoknya di mana nih aplikasi ini? Contoh cocoknya di multimedia interaktif. Oh ternyata ini nggak cocok. Cocoknya nanti di augmented reality. Kenapa? Karena di 3D itu bisa digambarkan secara jelas ya. Contoh di sini ginjal. Kalau kita mempelajari ginjal, material, topik, contoh biologi. Kita mempelajari ini nih, biologi contoh AR. Bagaimana tumbuh kembang si organnya belalang contoh ya. Apply. Ginjal bagus ini. Lagi di load ya.
Silahkan dijawab pertanyaannya ya. Aplikasinya apa, materinya apa. Contoh nih tadi ya. Organ belalang ya. Di sini bisa kita lihat nantinya ya. Di sini apa? Ya. Oke, Bapak masukkan ke. Jadi Bapak nggak bisa menggerakin ya, karena di HP, harusnya di HP dia. Nah, ini akan ketahuan nanti ini apa, itu bisa dilihat beberapa sisi ya. Kalau digambar nggak bisa, seperti itu. Oke, silahkan Bapak cek lagi jawaban kalian. Nanti Bapak cek ya. Oke, baru 2, silahkan direkam ya. Menurut kalian jenis media pembelajaran berbasis teknologi digital apa yang cocok untuk pembelajaran? Sebutkan bebas ya. Pada sekolah dasar, sebutkan bebas itu materinya apa, cocoknya menggunakan teknologi apa, kayak gitu ya, intinya gitu. Oke. Sambil jalan, di sini Bapak matikan audionya. Silahkan kalian sambil menjawab sedikit dari 3 menit mungkin ya jawabannya. Yang belum masih banyak, silahkan ditunggu sambil Bapak menjelaskan. Nantinya kalian akan mereview ya materi ini. Di sini ada materi utamanya ya. Bapak kirim dulu untuk tugas hari ini mungkin ya. Ini bahan reviewnya. Bahan review. Setelah itu nanti sore dikumpulkan dari reviewnya ini, kalian kumpulkan nanti di link yang dikirim oleh Bu Isika Mahaja mungkin ya. Seperti itu. Oke, ada yang belum juga tadi ya. Nggak apa-apa deh, karena tadi Bapak close ya, seharusnya nggak usah di close. Oke, nanti Bapak ulang lagi, silahkan nanti disiapkan kata-katanya ya. Kita lanjut aja dulu. Ya, Bapak mulai lagi ya. Nah, di sini tadi ada penugasan yang dikumpulkan di sebelum jam 4 mungkin ya. Terkait review dari materi yang dipaparkan via file yang Bapak kirimkan. Silahkan nanti di ini tugas teorinya, apa yang Anda ketahui tentang media dan sumber pembelajaran berbasis teknologi. Silahkan dijelaskan.
Mengapa dalam pembelajaran tertentu guru perlu menggunakan media dan sumber pembelajaran berbeda-beda? Jelaskan alasannya. Ini kayak tadi di audio tadi ya. Apa audio yang kita kirim tadi, apa saja kriteria digunakan untuk memilih media? Jelaskan cara menganalisis media pembelajaran teknologi yang cocok dalam pencapaian pelajaran yang Anda ajarkan. Cara menganalisisnya ya. Silahkan nanti dijawab berdasarkan pembelajaran review ini. Nah, nantinya tugas proyek di minggu depan, nanti kalian membuat, Bapak sebutkan aja, media pembelajaran teknologi presentasi, interaktif. Nantinya ada beberapa ya, mungkin tidak presentasi atau materi sudahnya, nanti ada materi juga. Materi satu lagi terkait teknologi. Kalau saat ini kan kita akan mempelajari kelas poin, ya, kelas poin yang terintegrasi dengan PowerPoint. Yang interaktif agar tujuan Pak Ikem tercapai sesuai dengan materi yang disampaikan. Ini lebih ke prakteknya. Setelah itu outline-nya nanti kita akan hari ini setelah ini ya kita mempelajari demo aplikasi kelas poin dan seterusnya. Materinya Bapak sampaikan di materi yang berbeda ya. Oke, sebelum kita memasuki materi yang terakhir, ada yang ditanyakan lagi terkait teori dulu atau tugas. Kalau tugas tadi, anggap tadi tugas teori itu di UTS nanti. Selanjutnya perspektif Bapak ya, kerjakan aja dulu ya. Setelah itu nanti di terakhir nanti ada juga media pembelajaran untuk prakteknya. Outputnya lah. Yang mana Pak yang dikerjakan Pak? Yang untuk hari ini dikerjakan di materi ini. Atau Bapak masukkan di ini aja ya, di chat ya. Bapak copy aja dulu. Bapak kirim di chat, silahkan di copy paste ya. Materinya sudah ada Bapak kirim, materinya bahan review ini, silahkan dibaca. Nah itu nanti jawab dari tugas yang Bapak kirim tadi. Ini adalah pembelajaran asinkronus, jadi kalian mempelajari lagi. Kalau umpamanya dipaparkan bahan review ini kemungkinan sampai sore mungkin ya kalian ya. Kelompok-kelompok kalian nanti. Oke, kita lanjut ya, mungkin sudah ya tugas teori ya. Kita lanjut ke berkenalan dengan kelas poin. Oke, berkenalan dengan kelas poin. Di sini Bapak akan matikan dulu